meski kita tidak banyak orang-orang di luar, tapi semangat yang kita besar. Bangkit, itulah yang harus kita lakukan. Cukup, sudah cukup. Mereka menghina umat Islam, mereka menghina ulama. Sudah cukup mereka menindas kita. Inilah saatnya kita bangkit. Takbir, takbir. Bagaimana takbir kali ini? Kalau orang-orang yang tidak suka pada Islam, kita kumandangkan semangat jihad, karena kita adalah umat yang kuat, umat yang tangguh. Takbir. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf selebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kami minta perwakilan dari Tholibat. Dari Tholibat kami minta perwakilan untuk menyampaikan orasinya. Masih belum hadir oratornya. Dari JAS Jemaah Ansari Syariah dipersilakan naik ke mobil komando. Sebagai panggilan kepada orator dari Jemaah Ansari Syariah untuk naik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ihwabillah rahimani wa rahimakumullah. Pagi yang mabruk ini insyaallah kita telah digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu tujuan yang mulia, yakni pembelaan kita terhadap ulama kita, pembelaan kita terhadap Islam yang beberapa waktu terakhir ini sering dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Belum hilang rasa sakit kita setelah penghinaan orang kafir terhadap Al-Quran. Ditambah lagi sekarang mereka telah berani menghina ulama kita, berani bahkan menyakiti para santri kita, para ulama kita. Ini tidak bisa dibiarkan. Maka ikhwan sekalian, kita benar-benar harus merapatkan barisan. Jangan sampai kita terpecah belah. Orang-orang kafir berusaha sekuat tenaga membuat makar agar kita berpisah. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita dalam satu kalimat, yakni pembelaan membela Al-Quran, pembelaan membela ulama kita. Allahu Akbar. Benar apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya permusuhan antara yang hak dengan yang batil akan senantiasa ada dalam setiap zaman, dalam setiap waktu. Orang-orang kafir musuh-musuh Islam tidak akan pernah ridho. Dan ini harus kita pahami bersama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan kita umat Islam akan ada musuhnya dari kalangan jin dan manusia. Bagaimana kita Muhammad SAW bermusuhan dengan orang-orang musyrik Abu Jahal, Abu Lahab. Bagaimana Nabi Isa alaihissalam sampai mau dibunuh, dikejar-kejar, mau disalib, sampai akhirnya Allah angkat ke langit.
Bagaimana Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar oleh orang kafir, dikejar oleh bala tentara Fir'aun. Ini benar-benar telah terjadi. Dan inilah hakikat agama Islam. Akan Allah uji dari kalangan musuh-musuhnya. Dan Allah akan memberikan kemuliaan kemenangan itu kepada orang-orang yang telah lulus pada ujian. Ada yang diuji dengan hartanya, ada yang diuji dengan jawabnya bahkan. Maka hari ini ujian telah datang di hadapan kita. Berkali-kali orang-orang kafir menistakan agama kita. Maka tidak ada lain yang harus kita serukan adalah jihad fisabilillah. Jangan pernah dibiarkan orang-orang kafir selalu menghina Islam. Siapapun kaum muslimin, ini adalah kewajiban kita semua. Baik itu yang ada di aparatur pemerintahan, baik itu ada dari kalangan para kiai, para ulama, para umat Islam, semuanya wajib untuk membela kehormatan Islam. Jangan pernah sekali-kali kita mempunyai pikiran bahwasanya Islam akan menang tanpa pergulatan antara orang kafir dengan orang-orang muslim. Tidak akan pernah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan musuh-musuh dari setiap para nabi. Allah berfirman, "Wa ja'alna likulli nabiyyin aduwwan." Dan kami telah menjadikan pada setiap nabi itu ada musuhnya. Maka kita sudah benar-benar dihadapkan sekarang dengan musuh-musuh Islam. Mereka sudah berani menampakkan diri. Maka jawabannya pun sebagaimana yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu jihad fisabilillah. Alhamdulillah. Bagaimana sekarang orang-orang kafir begitu bebasnya, begitu beraninya menghina Islam? Itu boleh jadi karena umat Islam ini diam. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita untuk tidak tinggal diam ketika umat Islam dihina, untuk tidak berpangku tangan ketika ulama-ulama kita dihina. Ini benar-benar kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita satukan barisan kita. Mari kita luruskan niat kita semata-mata hanya untuk membela Allah, Rasulnya, kitabnya, dan umat Islam. Ketahuilah Allah rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya awal zaman nabi-nabi terdahulu Allah mengajak mereka semua dengan sepanjang-panjang. Allah mengajak orang-orang kafir dari kaum yang berada pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Allah hancurkan juga sepanjang-panjang Fir'aun dan bala tentaranya. Allah hancurkan juga Namrud dan bala tentaranya. Namun Allah Subhanahu wa taala menghendaki berbeda dengan umat Nabi Muhammad SAW. Allah tidak akan menghancurkan musuh-musuh Islam langsung dengan tangan Allah, tetapi Allah menginginkan hancurnya orang-orang kafir, hancurnya musuh-musuh Islam adalah dengan tangan-tangan kaum muslimin. Allah menginginkan tangan kita lah yang menghancurkan orang-orang kafir, musuh-musuh Islam. Maka kami serukan kepada seluruh umat Islam, mari satukan barisan kita, mari satukan kalimat kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, al-jihad sabilillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih perwakilan dari jemaah Ansarus Syariah. Dan untuk selanjutnya masih orasi sambil menunggu ikhwan yang dalam perjalanan. Saya minta dari PUI, dipersilakan untuk naik ke mobil kawan. Ya, silakan. Ya, pemuda-pemuda kita silakan. Dibuluh naik. Yes.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! 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 Sabila ni sabila! Sabila ni sabila! Sabila ni sabila! Takbir! Ikhwan fillah, rahimakumullah. Ikhwan bil aqidah. Kita tahu semua bahwa mereka orang-orang kafir saling bahu-membahu, tolong-menolong untuk memerangi umat Islam, untuk menginismatikan umat Islam. Apakah kita akan diam saja? Apakah kita akan diam saja? Wabillahi rahimahumullah. Oleh karena itu, mari kita tinggikan ilmu, mari kita bersihkan tauhid, mari kita pintarkan siasat. Itu akan menjadi modal kita, itu akan menjadi fondasi kita untuk melawan para kafir, para tagut, dan para musuh-musuh Islam yang ada di Indonesia. Takbir! Takbir! Ikhwan fillah rahimahumullah. Sudah cukup kita bersabar. Sudah cukup kita menerima caci maki, kita menerima perlakuan tidak adil. Oleh karena itu, mari rapatkan barisan, bersatu untuk memerangi mereka, untuk memerangi kaum kafir, kaum tagut. Ikhwan fillah rahimahumullah. Dari dulu sampai sekarang kita diperlakukan tidak adil. Hukum hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Takbir! Takbir! Oleh karena itu, dengan terjadinya penganiayaan dan perusakan terhadap ulama, terhadap ormas Islam, kita bersatu, kita ikut serta untuk memerangi mereka. Ikhwan fillah rahimahumullah. Bagi mereka yang belum datang, bagi mereka yang tidak ikut serta pada aksi hari ini, mudah-mudahan mereka disehatkan, mudah-mudahan mereka dikuatkan keimanannya, dikuatkan tauhidnya, dan bisa bergabung dengan kita. Oleh karena itu, setelah orasi ini kita akan auden, kita akan lompat menuju kepada dewan, dan kita akan mengungkapkan aspirasi kita sebagaimana yang telah ditentukan dan diagendakan oleh panitia. Sekali lagi, takbir! 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 Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari Hizbullah dipersilakan Ustaz Duduk. Yang ucapkan selamat datang kepada ikhwan yang baru datang. Silakan bergabung dengan ikhwan yang lainnya. Mari kita semua teriakan ya kita seperti biasa. Islam bersatu tak bisa dikalahkan. 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 Semuanya mulia. Islam bersatu tak bisa dikalahkan. Islam bersatu tak bisa dikalahkan. Islam bersatu tak bisa dikalahkan. Ibadallah asyhadulillah. Hari ini adalah hari bersejarah bagi Tasikmalaya. Hari ini
bahwa Tasikmalaya adalah benar-benar kota santri, kota para mujahid, kota para syuhada. Untuk itu kita tunjukkan persatuan kita, kita tunjukkan kekuatan umat Islam yang ada di Tasikmalaya. Alhamdulillah, asyarakat. Kita semua tahu hanya orang-orang yang berpaham komunisme yang berani memukuli para ulama, yang berani memukuli para hajinan, yang berani memukuli para kiai. Jadi kita yakin bahwa yang melakukan penyerangan terhadap ulama, yang melakukan penyerangan terhadap para kiai, pasti mereka itu adalah komunis. Betul tidak? Betul tidak? Termasuk yang memerintahkan mereka untuk memukuli para ulama, untuk memukuli para kiai. Saya yakin, kita yakin, semua yakin, umat Islam yakin bahwa dia itu berpaham komunis. Betul tidak? Betul tidak? Sejarah membuktikan, sejarah membuktikan bahwa hanya komunislah yang benar-benar memusuhi Islam di negeri ini. Mereka membantai para kiai, mereka membantai para ulama. Jadi siapapun mereka, berbaju apapun mereka, ketika mereka sudah berani kepada ulama, sudah berani kepada kiai, apalagi melakukan pemukulan, penghadapan, bahkan pembunuhan, pasti di balik semua itu di hati mereka ada palu hari. Setuju? Tapi maka untuk itu kepada iman sekalian, satukan bangsa, bersihkan tauhid, kuatkan keimanan untuk menghadang mereka, untuk menghancurkan mereka. Kalau perlu kita sweeping mereka, siap? Siap kita sweeping mereka? Siap? Iwatullah hasadahumullah. Pada hari ini kita semua bersatu, umat Islam bersatu, kita semua bersama-sama menyerukan, meminta keadilan. Kita meminta keadilan kepada pemerintah, kita meminta keadilan kepada pemegang kekuasaan di negeri ini, bahwa hari ini kita semua akan bersama-sama berangkat kepada orang-orang yang mewakili kita. Kalau ini tidak dilaksanakan, ini tidak direalisasikan oleh mereka, maka kita akan duduki kantor DPRD. Siap duduki kantor DPRD? Siap duduki kantor DPRD? Siap duduki kantor DPRD? Tapi iwajibillah asyarakumullah. Sekali lagi kita serukan nyanyian kita, teriakan yang keras, kalau perlu sambil loncat. Siap? Islam bersatu, tak bisa dikalahkan kepagandannya. Islam bersatu, tak bisa dikalahkan. 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 Sudah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatian kepada seluruh danlap. Sekali lagi berita panggilan kepada seluruh danlap dari masing-masing ormas ditunggu di depan mobil komando. Sekali lagi panggilan kepada masing-masing danlap ditunggu di depan mobil komando. Ya, silakan masing-masing danlap dari Persis dipersilakan maju.
untuk maju atau mendekati mobil komando. Sebentar. Dari Majelis Mujahidin dipersilakan dan lapnya maju mendekati mobil komando. Dari Front Pembela Islam, dari Brigade Taliban, dari Jemaah Ansarus Syariah, dari Pemuda Bulan Bintang, dari Hizbullah, dari Hamidah, dari IKM, dan juga dari ormas-ormas yang lain, dari FKDT, BKPRMI dipersilakan untuk mendekati mobil komando. Dari POI Bulan Bintang, dari FPIS, silakan mendekati mobil komando jika ada briefing terlebih dahulu. Sekali lagi kepada yang kami sebutkan, perwakilan dari masing-masing ormas yang ada sebagai danlapnya dipersilakan untuk mendekati mobil komando. IMG dipersilakan juga. Indoboxing dari IKM, dari Hamidah, dari Gaza, FKDT, BKPRMI, juga Ansarus Syariah, Majelis Mujahidin, berikut panggilan kepada danlap dari masing-masing ormas. Di antaranya adalah yang pertama dari Majelis Maklim Sabtuan, dipersilakan maju mendekati mobil komando. Dari IMG, dari Forum Pengajian Imam Syafi'i, dari Forsil, Brigade Syuhada, Pemuda Persis, BKPRMI, FKDT, Pemuda Bulan Bintang, Hima Persis, Ormas Salam, HMI, kami, Indoboxing, SWAP, Forum Paseh Bersatu, Forum Masyarakat Madani, Sapu Jagat, Pemuda Pancasila, Pemuda Pancamarga, dan juga GPMI. Kami minta danlapnya untuk mendekati mobil komando. Dipersilakan, monggo. Sekali lagi kami minta kepada masing-masing danlap yang kami sebutkan tadi untuk segera merapat di depan taman, ditunggu oleh rekan yang lainnya. Di depan taman ditunggu oleh rekan yang lainnya. Apabila nanti kita sama-sama akan menyaksikan sebuah bendera atau kaos yang bertuliskan GMBI akan kita bakar bersama-sama sebagai simbol protes kita atas kelakuan premanisme yang dilakukan oleh GMBI yang akan dilakukan kepada santri-santri kita dan juga ulama-ulama kita. Sekali lagi dipersilakan danlapnya. Dari Anas, silakan dari Anas juga. Ada 34 ormas yang sudah menandatangani kesepakatan dan siap untuk terjun atau turun di aksi siang hari ini. Kami persilakan kepada ikhwan yang baru datang, jadi untuk bergabung dengan barisan yang sudah berada di tengah-tengah jalan ini. Silakan bergabung. Kami ucapkan selamat datang. Berita panggilan dari Hamidah, berita panggilan Hamidah dimohon untuk naik ke mobil komando.
Ya, sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada ikhwan yang baru hadir, yang baru tiba di lokasi. Mudah-mudahan yang masih dalam perjalanan bisa cepat bergabung dengan kita, dan mudah-mudahan diberikan kelancaran di dalam perjalanannya. Dari Hamidah, dari IKM, kami minta untuk naik ke mobil komando untuk menyampaikan orasinya. Ini dari mahasiswa, dari anak-anak sekolah yang siap lah. Insya Allah kalau kita bisa normal, insya Allah mereka akan siap. Baik, sambil Lebih para datang sedang melakukan briefing, kami minta kami tugas diisi dengan orasi tiap-tiap dan yang akan disampaikan oleh orator, umpamanya dari zaman dari Front Pembela Islam yang merupakan Ketua DPW Kota Tasikmalaya, kepada Ustadz Ade Yadian Al-Bayani, kami persilakan naik ke mobil komando. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, takbir, takbir. Saudara-saudara sekalian, pada hari ini kita akan menunjukkan eksistensi umat Islam. Saya ingin bertanya kepada saudara-saudara yang masih loyal dengan agamanya. Saya ingin bertanya, apakah umat Islam di Tasikmalaya masih ada atau tidak? Masih ada atau tidak? Masih ada atau tidak? Tapi pertanyaan kedua saya ingin tanya, kalau seandainya ada ulama kita disakiti, kita diam atau kita ngawat? Kita diam atau kita ngawat? Tapi saya ingin bertanya, kalau seandainya aktivis Islam didolimi, saya tanya, kita biarkan atau kita lawan? Kita biarkan atau kita lawan? Takbir, takbir, takbir. Saudara-saudara, perlu dicatat dan perlu diingat, Islam itu agama damai. Setuju? 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 Tetapi umat Islam bukan umat yang membiarkan kezaliman. Betul? Jadi saudara-saudara sekalian perlu dicatat, Islam tidak akan pernah cari musuh. Tetapi kalau umat Islam dimusuhi, Islam tidak akan diam. Setuju? Takbir, takbir. Saudara-saudara sekalian, ini perlu dicatat dan perlu diingat oleh umat Islam semua, bahwa hari ini saudara-saudara, Allah telah semakin membuktikan dan begitu kentara dengan kasat mata di depan kita. Kalau selama ini orang-orang kafir memusuhi Islam lewat gerakan Ghazwul Fikri, gerakan pemikiran, perang siasat, perang strategi, mereka coba-coba menghancurkan Islam lewat media, menghancurkan Islam lewat budaya. Itu sudah ratusan tahun mereka lakukan. Tetapi saat ini mereka bukan cuma memusuhi Islam lewat media, bukan cuma memusuhi Islam, menghancurkan Islam lewat budaya, tapi mereka sudah berani main otot. Betul? 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 Jadi kalau seandainya mereka main otot, kita diam, apa kita dulu atau kita lawan? Kita lawan! Kita lawan! Tapi saudara-saudara sekalian, hari ini kita mau buktikan, hari ini kita mau perlihatkan bahwa umat Islam itu jangan diusik. Kalau umat Islam diusik, maka umat Islam tidak akan diam melawan dan melihat kezaliman yang terjadi di Republik ini. Takbir, takbir, takbir. Saudara-saudara sekalian, insiden Bandung begitu kasat mata menyadarkan kita bahwa mereka orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang komunis, mereka dengan begitu percaya
menghantam para santri, menghantam aktivis Islam. Kita sebagai umat Rasulullah, kita sebagai umat Nabi, kita sebagai umat Islam tidak akan membiarkan kezaliman kepada para ulama. Siap bela ulama, siap bela Islam, siap berjuang untuk Allah, siap bela Nabi, siap bela Al-Quran. Takbir. Saudara-saudara, ada kezaliman yang sangat luar biasa ketika para ulama kita dizalimi, ketika para ulama kita disakiti. Bahkan sampai hari ini aktivis-aktivis Islam dalam insiden Bandung hari ini masih ada yang dirawat di rumah sakit. Tapi ternyata justru ada pemutarbalikan fakta di mana kita ulama yang disakiti, aktivis Islam yang dizalimi, ternyata hari ini kita dianggap sebagai pelaku. Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Boleh tidak? Biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Takbir. Maka saudara-saudara sekalian, hari ini kita perlu buktikan, hari ini kita mari perlihatkan bahwa umat Islam masih ada. Umat Islam tidak diam, membiarkan kezaliman, membiarkan ketidakadilan yang hantam kaum muslimin, saudara-saudara. Maka hari ini ingat, saya ingatkan kepada seluruh aktivis Islam, rapatkan barisan kita, awas jangan ada masuk celah provokator. Setuju? Setuju? Siap patuhi komando, siap patuhi pimpinan, siap patuhi danlab, siap patuhi korban. Takbir. Semoga perjuangan kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu dicatat, kalau orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang komunis berani menegakkan kebatilan, kenapa kita yang menegakkan kebenaran? Kenapa kita harus takut? Setuju? Setuju? Siap dapatkan barisan, siap bela Allah, siap bela Nabi, siap bela Islam, siap bela Quran, siap bela ulama, siap bela ulama, siap bela ulama. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita sering bertanya, sebetulnya apa yang terjadi pada saat kejadian yang terjadi di depan Polda Jawa Barat beberapa hari yang lalu, di mana di situ ada dua kekuatan ormas. Yang pertama dari umat Islam yang mengawal diperiksanya Habib Rizik Syihab, dan di sebelah sana sudah ada sekelompok orang yang menamakan diri LSM GMBI. Dan perlu kita ketahui, setelah umat Islam membubarkan diri, ternyata LSM GMBI telah melakukan penyerangan secara membabi buta, dan beraninya menyerang dari belakang, tidak bisa berhadapan-hadapan. Kita akan mendengarkan saksi hidup, saksi nyata, saksi fakta yang masuk di dalam barisan LSM GMBI tersebut. Apa tujuannya mereka ada di situ dan apa target mereka? Agar umat Islam tahu, agar umat Islam mengetahui apa sebenarnya yang terjadi, target dan kenapa LSM GMBI berada di lokasi tersebut yang notabene tidak mempunyai keterkaitan apapun. Oleh sebab itu, kami minta kepada saudara Kosim sebagai saksi ahli, saksi fakta, bukti mengetahui apa yang terjadi di lingkungan LSM GMBI tersebut. Kepada saudara Kosim, baik, nanti akan kita sampaikan di dalam gedung DPRD. Selanjutnya sambil menunggu Kiai Haji Aminuddin, kami minta perwakilan dari Hamidah. Kalau sudah datang dari Hamidah, sudah datang, kita masih menunggu Kiai Haji Aminuddin. Belum datang? Dari Taliban. Dari Taliban, Ustaz Jajah, silakan naik. Ya silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Allahu Akbar. Kenapa saya menyatakan ayat Quran ini? Karena ayat ini telah jelas menjelaskan tentang permusuhannya Yahudi dan Nasrani terhadap umat Islam. Hari ini kita telah melihat berkumpulnya umat Islam di kota Tasikmalaya dari berbagai pelosok-pelosok daerah. Bahkan sekarang juga masih menggeludak umat Islam datang ke Tasikmalaya untuk menuntut hak dan menuntut keadilan terhadap pelecehan-pelecehan umat Islam terhadap para ulama-ulama yang dibantai di Polda Jawa Barat. Hari ini kita telah menyaksikan bagaimana kebrutalan LSM GMPI, Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia. Mereka adalah PKI. Betul. Mereka adalah komunis. Betul. Mereka bilang menyelamatkan NKRI demi Pancasila, padahal mereka adalah pengkhianat Pancasila. Mereka adalah pengkhianat terhadap NKRI. Mereka adalah jelas nyata sebagai komunis dan antek-antek Partai Komunis Indonesia. Betul. Jadi tidak benar kalau GMPI adalah cinta NKRI. NKRI harga mati dan lain sebagainya. Itu adalah jargon belaka. Yang jelas GMPI adalah Gerakan Bawah Indonesia, antek-antek PKI. Betul. Siapa GMPI? Siapa yang memulai membentuk GMPI? Ternyata saudara-saudara sekalian, di atasnya GMPI adalah pembinanya adalah Bapak Kapolda. Bapak Kapolda Jawa Barat. Saya minta kepada bapak-bapak polisi yang ada di sini, apa Anda seorang Islam? Apa Anda seorang bertauhid? Yakin mereka semua pun juga beragama Islam dan mereka tidak akan ridho ulama dan ustadznya dianiaya oleh LSM GMPI. Loh, takbir, takbir, hidup Indonesia, hidup umat Islam. Kalau saya bilang Islam bersatu tak bisa dikalahkan, Islam bersatu tak bisa dikalahkan, Islam bersatu tak bisa dikalahkan, Islam bersatu tak bisa dikalahkan. Hari ini saudara, aneh bin ajaib. Ketika umat Islam mempertahankan NKRI, ketika umat Islam mempertahankan Pancasila dan keutuhan Pancasila, maka kita dianggap sebagai makar, maka kita dianggap sebagai inkonstitusi, maka kita dianggap sebagai provokator, maka kita dianggap sebagai anti Pancasila. Tetapi mereka yang melegalkan paham komunis, mereka yang melegalkan paham PKI tidak dipandang sebagai anti Pancasila. Betul. Ini hukum bagaimana di negeri ini, saudara? Ini jelas ketimpangan yang harus kita robah. Maka hari ini keadilan harga mati, umat Islam harus bangkit, bersatu umat Islam. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatulah umat Islam, berpegang teguh pada tali agama Allah. Kita jangan bicara Persis, kita jangan bicara NU, kita jangan bicara Muhammadiyah, kita jangan bicara FPI, kita jangan bicara Taliban. Umat Islam setuju? Setuju? Saya tidak sepakat kalau hari ini di antara umat Islam masih menganggap saya NU, saya Muhammadiyah, saya Persis, saya Taliban, saya FPI, saya MNI atau siapapun juga. Tapi hari ini kita dipimpin oleh umat Islam bersatunya umat Islam di Indonesia.
Betul. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Saudara, Tasikmalaya ini adalah kota santri. Tasikmalaya ini adalah kota kiai, saudara. Bahkan kalau kita hitung berapa pejuang umat Islam yang gugur pada masa perjuangan, berapa ratus ribu umat Islam yang gugur untuk membela tanah air ini, maka sudah waktunya umat Islam melagi janji kepada pemerintah untuk mengambil alih negara ini oleh umat Islam. Betul. Pancasila ini harus kita selamatkan, saudara. Bukti Pancasila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jelas, Qul huwallahu ahad di sana. Tuhan itu adalah satu. Berarti negara Indonesia Pancasila harus taat dan tunduk terhadap agama yang satu adalah agama Islam sesuai bukti Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. Betul. Jadi hari ini kita akan sama-sama memperlihatkan kepada masyarakat, kepada pemerintah juga kepada aparat keamanan bahwasanya kekuatan umat Islam begitu besar dan Islam tidak akan pernah mundur ketika dibantai oleh TNI. Betul. Islam akan melawan ketika dibantai oleh TNI. Betul. Bahkan saya meminta hari ini kepada pemerintah Kota Tasikmalaya untuk membubarkan LSM tidak jelas adalah TNI. Betul. Tapi ayo kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih orator perwakilan dari Brigade Terlibat. Sebentar lagi kita akan sama-sama berangkat ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya. Tetapi sebelum itu, sebelum kita berangkat bersama-sama, kita dengarkan terlebih dahulu ada dua acara lagi. Yang pertama, pembukaan dari Ketua Al-Muqtaz, dan selanjutnya adalah pembacaan pernyataan sikap yang akan juga dibacakan oleh Ketua Al-Muqtaz. Sekali lagi, sebentar lagi kita akan berangkat long march ke DPRD Kota Tasikmalaya. Mudah-mudahan Kyai Haji Aminuddin cepat tiba di lokasi dan acaranya sudah selesai sehingga dilancarkan di perjalanannya. Untuk selanjutnya kami minta kepada Ketua Al-Muqtaz dipersilakan untuk membuka sekaligus menyampaikan sambutannya. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya merespon. Semuanya angkat tangan. Angkat tangan. Jari tauhid kalian angkat semua. Beserta aksi umat Islam. Tangan kanannya angkat. Jari tauhidnya angkat. Kita setuju bersatu mengatasnamakan Islam di bawah kalimat tauhid. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Pakai semangat kalian. La ilaha illallah. Siap mati. Siap mati. Siap mati. Demi Islam, demi Allah, demi Rasulullah, demi Al-Quran, demi umat Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah, umat Islam luar biasa. Saya mohon dari sekarang perhatikan dan dulu dan lab, tolongnya perhatikan suara saya ini. Instruksi saya langsung dikerjakan. Mohon barisan persatuan overseas tertibkan, rapihkan. Tidak ada satu pun di luar persatuan overseas yang ada di lingkungan
Mohon semua. Semuanya barisan, persatuan Islam. Terus apa lagi? Tadi sebelah apa? Semua masuk barisan. Yang ikut peserta semua masuk barisan, tertibkan oleh gandrungnya masing-masing. Coba semua. Yang ada di belakang saya, tolong gabung semua. Tolong gabung semua. Masuk barisan, masuk barisan. Tolong gabung semua. Kita belajar tertib, kita umat Islam dalam satu barisan. Persatuan tolong tertibkan. Tidak ada satupun orang lain di luar persatuan yang ada di barisan persatuan ya. PUI juga sama. Ini siapa? Nur Salam. Coba bariskan. Nur Salam coba bariskan. Tidak ada satupun dikasih sekat. Dikasih sekat kosong. Jadi ada pemisah. Ada pemisah ya. Coba bariskan. Ada pemisah antara ormas yang satu dengan ormas yang lain biar ketahuan siapa yang ada di dalam teman-teman kita. Ini Nur Salam. Masih Nur Salam. Coba tertibkan, jangan ada di belakang, jangan sampai bersatu dengan yang lain. Jamaah Ansarus Syariah sebelah mana? Sebelah sini. Merapat semua. Jamaah Ansarus Syariah merapat semua. Tertibkan, rapikan. Tertibkan, rapikan jamaah Ansarus Syariah. Coba ditertibkan, dirapikan. Jangan gerak. Stop, belum ada proses stop dulu. Nanti ada sesinya. Tolong dibantu ditertibkan, Laskar. Tolong bantu ditertibkan. Jangan sampai ada yang tidak ikut, bukan peserta aksi tapi ada di barisan aksi. Apalagi provokasi. Penyusup. Itu yang di belakang baju merah apa, Pak? Coba di satu barisan aja. Begini, jangan sampai ada satu kelompok di belakang semua. Jadi ada yang di depannya, biar membaris. Depan ke belakang, depan ke belakang, depan ke belakang. Coba ke depan, ke depan. Majelis Mujahidin sebagai laskar juga, silakan ditertibkan. Itu yang kumpul di sana. Iwan Bidin Rahmatullah, saya akan membacakan pernyataan sikap atas nama umat Islam Tasikmalaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan sikap tentang tragedi berdarah Bandung 12 Januari 2017. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang istiqamah di jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkait tragedi Bandung berdarah 121 di mana terjadi penganiayaan, pengeroyokan dan upaya pembunuhan terhadap aktivis Islam oleh kelompok dari LSM GMBI, maka dengan ini kami menyatakan sikap dan tuntutan sebagai berikut. 1. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna ikhwatun." Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyani yashuddu ba'dahu ba'dhan." Orang mukmin dengan orang mukmin yang lain seperti sebuah bangunan, sebagian menguatkan sebagian yang lain. Masalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atubihim wa tarahumihim masalul jasadi idza ishtaka minhu udhun fada'a sa'irul jasadi bisyahri wal humma. Perumpamaan kaum mukmin dalam sikap saling mencintai, mengasihi dan menyayangi seumpama tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit,
maka anggota tubuh yang lain akan susah tidur atau merasakan demamnya. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, kami menyatakan hati kami satu, suara kami satu dalam bela sungkawa kami untuk aktivis korban penganiayaan kelompok LSM GMB, dan kami menyatakan bersatu untuk pembelaan bagi saudara kami aktivis Islam yang telah aniaya. 2. Bahwa telah terjadi perusakan kendaraan dan penganiayaan secara membabi buta terhadap umat Islam yang mengawal Imam Besar FPI untuk menghadiri panggilan Polda Jabar. 3. Bahwa kami sebagai warga dan ormas Islam Tasikmalaya menuntut kepada Polda Jabar untuk segera menangkap para preman pelaku penganiayaan. 4. Bahwa telah terjadi reaksi umat Islam di Jawa Barat terhadap anggota dan sekretariat GMBI di berbagai wilayah yang berdampak kepada kerusuhan massal, maka kami menuntut agar Kapolda Jabar sebagai pemegang otoritas keamanan di wilayah Jawa Barat untuk segera dipecat karena telah gagal dalam menjaga kondusivitas warga Jawa Barat, terutama kaum muslimin di Jawa Barat. 5. Kami mengecam keras tindakan anarkis LSM GMBI dan menuntut untuk segera dibekukan karena LSM GMBI disinyalir ditunggangi ideologi komunis dan aliran sesat Syiah, terbukti selalu menebarkan kebencian terhadap Islam dan kaum muslimin sehingga berpotensi memecah belah NKRI dan penyerangan terhadap aktivis Islam pada tanggal 12 Januari 2017 di Mapolda Jabar terbukti telah direncanakan dan dipersiapkan. 6. Demi keadilan dan keutuhan NKRI, kami menuntut para penegak hukum untuk menegakkan hukum seadil-adilnya, karena sikap tidak adil kepada umat Islam berarti menginginkan situasi tidak kondusif di Jawa Barat. Kami menghimbau kepada warga Tasikmalaya dan sekitarnya untuk tetap menjaga kondusivitas dan mewaspadai gerakan-gerakan anti-Islam. Demikian pernyataan sikap dan tuntutan kami supaya segera ditanggapi dengan benar dan adil. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pernyataan sikap atas nama umat Islam yang tergabung dalam Al-Mumtaz dalam tentang tragedi yang telah terjadi kepada umat Islam beberapa hari yang lalu. Sekali lagi kita satukan barisan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma ayatuna. Ar-Rasulul qulubuna. Al-Qur'an nusturna. Al-jihad sabiluna. Al-maut fi sabilillah. Asma amanina. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya selamat datang kepada Kiai Haji Nurul Mudi, Kiai Haji Abdul Nudin, Kiai Haji Cucuk, Kiai Haji Ruchan dari Bansa Tengah yang sudah hadir di tengah-tengah delegasi kita. Kita dengan Ruchan, Kiai Haji Abdul Nudin, Kiai Haji Nurul Mudi untuk naik ke mobil komando. Sebelum kita berangkat dan sebelum doa, naik di Dewan Pembina kita, Dewan Pembina Persatuan Umat Muslim Tasikmalaya. Kita punya lagu membawa oleh keagungan dia. Liriknya naik-naik ke puncak gunung. Kemudian hanya syairnya yang diganti. Sebelum kita nyanyi bersama menghangatkan suasana, simpuring mudah-mudahan pilih lepat pengaging keagungan dia. Naik-naik BBM naik,
tinggi sekali. Bisa rapacan tinggi heula. Naik pajak pun naik tinggi sekali. Naik listrik pun naik tinggi sekali. Naik cabai pun naik tinggi sekali. Kiri kanan kulihat rakyat makin sengsara. Kiri kanan kulihat rakyat makin sengsara. Apa tidak? Sok bareng. Naik BBM naik tinggi sekali. Yuk ada deh. Naik pajak pun naik tinggi sekali. Listrik naik listrik pun naik tinggi sekali. Cabai naik cabai pun naik tinggi sekali. Kiri kanan kulihat rakyat makin sengsara. Kiri kanan kulihat rakyat makin sengsara. Oleh-oleh jangan dusan. Baik, misalkan dengan tulisan dari Banca Tengah untuk naik jalur komando, silakan. Secara simbolis bentuk protes kepada LSM GMBI, maka sebagian laskar akan melakukan pembakaran bendera atau kaos yang bertuliskan LSM GMBI sebagai simbolis protes kita atas perbuatan anarkis mereka terhadap santri dan juga ulama. Yo, bakar. Di mana bakarnya? Iya, silakan. Kepada laskar, ambil kaos GMBI. Kepada laskar, ambil yang di jalan. Kita akan pembakaran kaos GMBI. Sebentar, saya komando. Saya komando. Alhamdulillah, kami umat Islam telah mengultimatum GMBI sejak pukul 00 malam Ahad kemarin hingga nanti malam Selasa. Andai kata Polda tidak menangkap pelaku pengerusakan penganiayaan terhadap umat Islam yang terjadi di Bandung kemarin, maka kami umat Islam Jawa Barat menyatakan harta bukan melawan GMBI kafir. Allahu Akbar. Perlu diingat dan diketahui, kami bukan anti Pancasila. Kaos yang ada logo Pancasilanya sudah kami sobek terlebih dahulu. Lihat kaosnya yang ada logo Pancasilanya sudah kami robek terlebih dahulu. Sudah kami ambil. Lihat, di Ustaz duduk, karena logo Pancasila sudah kita ambil. Jadi kami tidak anti Pancasila. Dan apa yang dituduhkan kepada Habib Rizik itu adalah kriminalisasi tesis. Jadi orang bodoh yang melaporkan tesis, seharusnya tesis lawan tesis, betul. Takbir. Siap, kita bakar. Allahu Akbar, bakar. Bubarkan GMBI. Takbir. Kalau saya sebut GMBI semuanya kompak, bubarkan, setuju?
Sebentar lagi kita akan berangkat menuju DPRD. Tolong tadi telah kita sampaikan tadinya insya Allah dipimpin oleh Tejo. Sebelum ke sesi doa, boleh kesembuhan untuk tenis memberatkan kita. Menuju ke kantor DPRD Kota Tasikmalaya. Formasi dari ujung sana, banner yang sudah kami bikin posisinya supaya di depan maju. Banner maju ke depan. Ya, langsung kita masuk ke sana. Stopan. Banner posisi di dekat stopan. Untuk formasi dari tiap-tiap ormas semuanya membikin 3 barisan. Perapihan tiap dapur dan lap masing-masing ormas untuk mendisiplinkan, merapikan seluruh anggotanya. Jadi formasi mobil ini di depan untuk pengawalan jalan, pengamanan jalan sudah kami sepakati di Forkoliban. Ansor Syariah berada di barisan luar, Brigade Oksuada juga berada di barisan luar, Mujahidin berada di barisan luar untuk pengawalan pengamanan pemberangkatan kita ke kantor DPRD Kota Tasikmalaya. Sekali lagi, kami atas nama umat Islam Kota Tasikmalaya siap mati, siap mati, tangan, tangan, tangan. Kita jangan gentar menghadapi musuh-musuh Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Annal quwwata lillahi jami'an wa anna Allaha shadidul iqab. Kita yakin kekuatan ada milik Allah. Tidak ada kekuatan sekuat Allah. Kita milik Allah. Kita iman kepada Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Takbir. Takbir. Danru dan Lar tolong dibantu agar peserta 3-3 ya. 3-3 jangan 4. 3-3. Di Tasikmalaya. Geser lah, geser. Sini. Gimana caranya naik? Atlet. Tahan.
hati-hati ada penyusup, hati-hati ada provokator yang memprovokasi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siap bela umat. Siap. Siap bela Islam. Siap. Siap bela Nabi. Siap. Siap bela Quran. Siap. Takbir. Allahu Akbar. Saudara-saudara, hari ini kita akan tunjukkan kepada musuh-musuh Allah. Hari ini kita mau tunjukkan kepada musuh-musuh Islam. Hari ini kita mau tunjukkan kepada musuh-musuh ulama bahwa umat Islam tidak akan tinggal diam ketika ulama kita dilecehkan, ketika Islam dilecehkan, ketika agama kita dinistakan. Setuju?
Islam, aksi bela Islam, Allahu Akbar, aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami, Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allahu Akbar, aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Saudaraku seiman seakidah warga kota Tasikmalaya yang berbahagia, kami segenap umat Islam berangkat dari seluruh ormas Islam yang ada di Tasikmalaya ingin menyatakan sebuah sikap bersama bahwasannya kami adalah sebagai pembela akidah umat Islam di Tasikmalaya, di mana umat Islam Tasikmalaya semuanya tidak rela ketika akidah Islamnya dinistakan oleh siapapun, termasuk di daerah kita ini Tasikmalaya. Mari kita jaga bersama-sama manakala ada organisasi masyarakat seperti GMBI yang hari ini sudah jelas-jelas bahwa GMBI, saudaraku warga kota Tasikmalaya, adalah sebagai organisasi kriminal, betul, organisasi preman, betul, organisasi anti-Islam, betul, karena sekarang sudah terbukti bahwa GMBI adalah organisasi preman, organisasi daripada preman dan kriminal. Maka kami atas nama umat Islam sekota dan Kabupaten Tasikmalaya menyatakan sikap bubarkan GMBI. Setuju? Setuju. Bubarkan GMBI. Setuju? Setuju. GMBI musuh Islam, GMBI musuh Allah, GMBI laknatullah, GMBI pembelahan akidah kita, betul, GMBI merusak ekonomi kita, betul, GMBI merusak akhlak kita, betul, GMBI bahkan memposisikan sebagai lawan umat Islam di Jawa Barat, betul. Mari kita lawan bersama bahwa GMBI yang hari ini berlindung di bawah polisi menyatakan sikap bermusuhan dengan gerakan Islam. Maka oleh karena itu kami hadir di tengah-tengah masyarakat kota Tasikmalaya ingin menyampaikan sikap bersama bahwasannya GMBI adalah sebagai biang kerok terjadinya kriminalisasi di masyarakat, betul. GMBI adalah dimanfaatkan hanya untuk kepentingan para penjahat, di mana GMBI yang seharusnya mengayomi melindungi masyarakat, terutama menjaga akidah Islam, ternyata hari ini GMBI sudah disusupi dan dilakukan oleh pelakunya, di mana betul-betul GMBI adalah sebagai organisasi daripada preman, organisasi kriminal yang meresahkan masyarakat di kota dan Kabupaten Tasikmalaya. Maka oleh karena itu, hei umat Islam saudaraku yang hari ini komitmen berakidahnya sama dengan kami yang berjalan di kota Tasikmalaya, lakukan sebuah sikap bersama bahwasannya tidak ada kata lain kecuali bubarkan GMBI, kembali kepada ahli sunnah wal jamaah, al-Islam namanya, seperti yang kami bawa. Kami organisasi Islam tidak pernah berbuat kriminal, kami organisasi Islam tidak berbuat merugikan orang lain. Kami dari ormas Islam memiliki misi bagaimana menyelamatkan akidah kita sebagai umat Islam di kota Tasikmalaya, betul.
Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami, Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allahu Akbar. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami, Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allahu Akbar. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kepada warga Kota Tasikmalaya khususnya mohon maaf kami mengganggu perjalanan Anda, mengganggu lalu lintas karena kami mengadakan melaksanakan aksi ini tiada lain kepedulian kami terhadap Islam, kepedulian kami terhadap para ulama, kepedulian kami terhadap para pejuang-pejuang Islam yang notabene telah dilecehkan, telah dihinakan ketika kasus di Mapolda Jawa Barat di Batu. Salah satunya adalah LSMGMB yang telah menistakan, tidak menghormati terhadap ulama dan para santri serta pejuang-pejuang Islam. Oleh karena itu kami warga umat Islam Kota Tasikmalaya, insya Allah pada hari ini kami tidak melakukan aksi-aksi anarkis, tapi kami melakukan aksi damai, aksi bela Islam. Kami akan beraudiens dengan pihak DPRD Kota, Polresta Tasikmalaya serta Kismapol untuk senantiasa menyampaikan tuntutan kami, di antaranya membubarkan LSMGMBI karena jelas apa yang dilakukan oleh LSMGMBI itu sudah melanggar terhadap aturan-aturan agama Islam. Mereka melakukan sesuatu perbuatan premanisme. Bahkan dulu juga pernah GMI dibekukan karena mereka melakukan penarikan terhadap sekolah-sekolah. Oleh karena itu kepada warga Kota Tasikmalaya, ya sekali lagi kami mohon maaf bila lalu lintas perjalanan Anda terganggu. Kami bukan
yang notabene melakukan tindakan-tindakan premanisme, tindakan-tindakan kriminalisme. Kami sebagai umat Islam Kota Tasikmalaya tidak setuju dengan gerakan-gerakan mereka. Siapa tahu mungkin mereka nanti akan senantiasa melakukan gerakan-gerakan pemerasan terhadap warga Kota Tasikmalaya khususnya. Sekali lagi kami mengajak dan mengimbau kepada warga Kota Tasikmalaya untuk senantiasa terus waspada dan waspada terhadap gerakan-gerakan LSM atau ormas yang melakukan tindakan-tindakan premanisme dan kriminalitas seperti yang telah dilakukan oleh LSM GMI waktu di Mapolda Jawa Barat Bandung. Padahal kami dan umat Islam senantiasa mendamping imam besar kami Habib Rizik untuk senantiasa di BAP di Mapolda Jawa Barat. Tapi ternyata apa gerangan yang dilakukan oleh LSM GMI? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lompat dari Masjid Agung Kota Tasikmalaya menuju DPRD Kota Tasikmalaya. Ini adalah kekuatan umat Islam yang luar biasa. Ormas Islam, LSM Islam dari kota sampai Kabupaten Tasikmalaya berkumpul menuntut satu untuk membubarkan LSM GMI yang meresahkan warga Tasikmalaya pada khususnya. Kami akan memberikan waktu dari pukul 00 sampai nanti pukul 12 malam. Apabila kepolisian tidak menangkap dan tidak membubarkan LSM GMI, maka kami akan mensweeping sendiri. Adanya LSM GMI itu. Tidak ada kata damai, tidak ada kata Islam, tidak ada kata bentuk kekeluargaan. Karena LSM GMI telah mengkhianati Pancasila dan telah menghina ulama dan menghina Islam. Hanya ada satu kata untuk LSM GMI: bubarkan atau berakhir umat Islam. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, umat Islam yang saya cintai, hari ini kita akan menuju kepada DPRD Kota Tasikmalaya, juga kepada Esmarko, juga kepada kepolisian Kota Tasikmalaya untuk sama-sama bikin nota kesepakatan untuk membubarkan LSM GMI. Allahu Akbar. LSM GMI itu meresahkan rakyat, meresahkan pemerintah, meresahkan sekolah, meresahkan rakyat Indonesia, meresahkan umat Islam, meresahkan para pengusaha, meresahkan para wajib, meresahkan para pedagang kecil. Maka tidak ada untungnya GMI berada di Indonesia. Bubarkan saja GMI itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka siapa saja yang melindungi LSM GMI, mau polisi atau mau pemerintah, maka kita akan sweeping, kita akan usir dari NKRI. Betul. Gaya GMI ini juga, GMI bukan pasal Pancasila, tapi GMI pasal komunis dan PKI yang memusuhi umat Islam. Maka hari ini kami dari umat Islam seluruh Tasikmalaya menuntut kepada DPRD Kota Tasikmalaya untuk membubarkan LSM yang namanya kepala GMI. Allahu Akbar. Kalau saya bilang GMI bilang bubarkan. GMI bubarkan. GMI bubarkan. GMI kita bubarkan karena tidak ada manfaat untuk rakyat, malah yang ada malah memecah belah umat, melakukan pembebasan, melakukan premanisme,
Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami, Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pada kesempatan yang mulia ini, alhamdulillah biidznillah, Allah telah memperkumpulkan kami semua. Allah telah satukan kami semua. Kami hadir di hadapan kaum muslimin wal muslimat dalam satu barisan di bawah kalimah panji la ilaha illallah. Tiada warna, tiada baju, yang ada satu barisan umat Islam yang siap membela para ulama, yang siap membela Islam sampai tetes darah penghabisan insyaallah. Ikhwan fillah rahimakumullah fil aqidah. Kita bakar dulu semangat kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satukan kata kalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sabiluna, sabiluna. Al-jihad, sabiluna, sabiluna. Al-jihad, al-jihad. Sabiluna, sabiluna. Al-jihad, al-jihad. Ikhwan fillah rahimakumullah fil aqidah. Hakikatnya kami tidak mencari musuh. Hakikatnya kami tidak mencari ataupun tidak mengharapkan peperangan kepada siapapun, kepada orang manapun, bangsa manapun. Tapi kalau mereka, siapapun dia, orang apapun, LSM apapun, gerombolan apapun, bangsa apapun, telah nyata-nyata menyatakan sikap perang terhadap umat Islam, maka kami pun akan mengatakan perang terhadap mereka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terutama tentu saja GMB yang mungkin notabene gerakan bawah tanah yang dimaksud di situ adalah aliran komunis yang tentu saja tidak diharapkan untuk berdiri ada di Indonesia ini. Kami himbau kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat dimanapun, siapapun kalian, mari kita sama-sama rapatkan barisan. Allah Subhanahu wa taala akan menagih kalian. Mana janji kalian kepada Islam? Mana konsep kalian ataupun mana pernyataan kalian yang telah nyata-nyata kalian Islam? Tunjukkan kepedulian kalian kepada Islam. Justru kalau seandainya ketika kondisi hari ini umat Islam dicaci, dimaki, para ulama dicaci, dimaki, dihinakan, bahkan dipenjarakan, bahkan direncanakan untuk dibunuh, kepedulian kalian tidak ada, respon kalian tidak ada, respek kalian tidak ada. Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban kalian nanti. Bahkan kami pun yang hari ini hadir di hadapan kalian tentu saja akan menagih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimakumullah fil aqidah. Saya menghimbau kepada seluruh danlab, karena
untuk berhati-hati karena tidak menutup kemungkinan provokator-provokator yang siap memprovokasi barisan ataupun yang menyusup ke barisan kita ada, ataupun mereka sengaja dengan menyusupkannya, sehingga siapapun orangnya, kalau ada tentu kita harus menangkapnya, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai saksi mata kejadian tragis yang menimpa umat Islam di depan Mapolda Jawa Barat ingin kami sampaikan, dan kala kami umat Islam berangkat melaksanakan tugas demi membela agama, mengawal imam besar umat Islam Al-Habib Muhammad Rizik Syihab. Saat itu kami sampai di Bandung waktu subuh, dan di luar dugaan ternyata di depan Mapolda telah hadir 20 mobil GMBI dari Jawa Barat, dari berbagai kota dan kabupaten. Ada apa ini, saudara? Kami tidak ada urusan dengan GMBI saat itu. Kami tidak memiliki urusan dengan ormas GMBI pada saat itu. Kami hanya berurusan dengan Kapolda. Kami berurusan dengan pelapor yang melaporkan imam kami, saudara. Kami ingin mengawal ulama kami. Kami ingin mengamankan huruf kami, dan ternyata di sana, saudara, telah dihadap ratusan anggota ormas GMBI, saudara. Maka pada saat itu, dan kala pagi hari sekitar pukul 6, sebelum kami sampai ke depan Mapolda Jawa Barat, ada beberapa umat Islam yang telah standby di sana untuk menyediakan logistik. Dari kami tidak memiliki masalah, maka kami dengan damai di sana duduk bersama. Bahkan pagi hari GMBI sangat kelaparan dan kehausan. Mereka minta makan dan minum kepada kami, saudara. Namun apa yang terjadi setelah mereka minta minum, setelah mereka minta makan pada kami, ternyata kami umat Islam diusir saat itu, saudara. Saat itu umat Islam masih sedikit, karena kami masih di jalan menuju Mapolda Jawa Barat. Maka tatkala kami sampai di Mapolda Jawa Barat, kepolisian siap siaga menjaga antara kami dan GMBI, karena kami sudah banyak saat itu. Saat kami sudah banyak, seandainya saat itu kita bertempur demi Allah, GMBI dan konco-konconya, GMBI dan pasukannya siap kami libas. Dari segi hitungan kuantitas jumlah pasukan 10 lebih besar kami daripada GMBI. Dari segi tekad kami lebih kuat tekadnya, siap mati karena Allah. Maka andai kata pada saat itu kami berperang melawan GMBI, maka tidak akan sampai 5 menit GMBI akan habis, betul? Tapi tidak, kami tidak mau melakukan anarkisme. Kami bukan LSM komplator, kami bukan LSM bayaran. Kami hanya ikhlas karena Allah, untuk melaksanakan tugas dari Allah dan Rasulnya, menjaga, mengawal daripada guru kita tercinta, mengawal daripada pewaris Nabi, yaitu imam besar umat Islam. Pada saat itu, saudara, tiba imam besar kita Habib Muhammad Rizik Syihab, dan apa yang katakan mereka pada orasi-orasinya, mereka katakan anjing kepada guru kita, saudara. Tiada. Mereka katakan
akan bunuh kepada guru kita biadab. Tidak cuma itu saudara, mereka dengan sengaja bahkan menjadi tanda tanya kami. Mengapa kepolisian pada saat itu yang menjaga berhadapan dengan kami, bukan menghadapan dengan GMBI? Kepolisian yang menjaga pengamanan aksi, mereka menghadap kepada kami seolah-olah mereka berada di barisan GMBI, saudara. Dan ternyata dengan izin Allah kami tahu bahwa Polda Jawa Barat adalah Dewan Pembina GMBI. Ternyata Polda Jawa Barat adalah Dewan Pembina GMBI, saudara. Hari ini juga harus dipecat. Kami umat Islam, maka kami umat Islam hari ini di Jakarta, di Bandung, dan di seluruh wilayah umat Islam terutama Jawa Barat menuntut Kapolri untuk dicopot. Betul? Dukung Kapolda dicopot? Dukung tidak? Takbir. Dan ikhwan billah rahimakumullah, singkat cerita, Habib Rizik alhamdulillah keluar dari markas Polda Jawa Barat karena memang terbukti tidak bersalah. Perlu saya sampaikan apa yang menjadi masalah sampai Habib Rizik dipanggil oleh Mapolda, dipanggil oleh Polda Jawa Barat. Beliau datang untuk diperiksa atas laporan pelapor Sukmawati Soekarno Putri atas laporan penghinaan dan pelecehan Pancasila, dengan alasan ketika Habib Rizik menyampaikan tausiahnya, menyampaikan hasil tesisnya, menerangkan hasil kajian ilmiahnya bahwa Pancasila Soekarno yang disampaikan pada tanggal 1 Juni itu sila ketuhanan yang Maha Esa berada di belakang. Kata Habib Rizik, ketika sila pertama berada di belakang, itu sila ketuhanan yang Maha Esa jadi buntut di Pancasila. Seandainya Habib Rizik mengatakan demikian, mengatakan apa yang disampaikan dengan maksud bahwa sila pertama itu dibelakangkan oleh Soekarno, itu adalah penistaan Tuhan. Bukan, saudara. Itu hanya perumpamaan, itu hanya analogi, saudara. Itu yang Sukmawati laporkan. Mereka katakan penistaan. Dan ini adalah hasil tesis Habib Rizik ketika beliau kuliah di Malaysia. Dan sebodoh-bodohnya orang yang mengkriminalisasikan tesis, betul, berarti dia tidak sekolah, betul. Hei mahasiswa, ketahuilah, andai kata kalian mau menghantam skripsi, maka lawan dengan skripsi, betul. Andai kata kalian mau melawan tesis, maka lawan dengan tesis, betul. Ternyata Sukmawati ijazah SMA-nya palsu, saudara. Ijazah SMA-nya palsu, saudara. Dia bilang aja pemerintah, katanya yang nulis buku Undercover Jokowi, dia bilang katakan bahwa lulusan SMA tidak bisa nulis. Itu yang lulusan SMP jadi menteri, bagaimana, saudara? Indonesia ada yang lulusan SMP saja jadi menteri. Dan ternyata Patri, penulis Undercover Jokowi, Undercover, itu ternyata seorang yang cerdas, ahli nulis, betul. Kemudian setelah Habib Rizik keluar dari Mapolda, kami dengan senang mengawal Habib Rizik sampai ke jalan dan terus melaju hingga Habib Rizik menuju tempat kediamannya. Dan di saat itu ada beberapa laskar, mobil dan motor yang ketinggalan, saudara. Ternyata
pasukannya datang menghancurkan mobil dan motor laskar saudara. Ada beberapa laskar yang terkena pukulan benda tajam, benda tusukan, dan juga pentungan-pentungan, balok-balok, sehingga beberapa korban terjadi, beberapa korban berjatuhan di antara umat Islam. warahmatullahi wabarakatuh.
saudara-saudara yang saya hormati, yang saya cintai, para umat Islam, para siswa, para mahasiswa, para rakyat, para pedagang, para pengusaha, para santri, para ulama, para ustaz, para MSM gabungan anak jalanan, gajah sedang dengan sikap gabungan umat Islam. Allahu Akbar. Ini bukti nyata saudara bahwasannya walaupun mereka adalah dikategorikan, diasumsikan sebagai gabungan anak jalanan, mereka dianggap sebagai pembuat makar, tetapi ketika utamanya dihina, ketika aktifannya dihina, ketika ibadahnya dihina, maka mereka siap menjadi untuk membela Islam. Apalagi kalian yang boleh sebagai santri, sebagai mahasiswa Islam, sebagai siswa Islam, sebagai Islam, kita sama-sama tunjukkan untuk membela ulama. Maka hari ini kita sebentar lagi sampai saudara, sampai di gedung DPRD Kota Tasikmalaya. Kami mohon kepada kesepuhan, para kiai, para ajengan, para ulama, dan juga para ketua ormas Islam untuk bisa masuk ke dalam gedung DPRD untuk mengadakan audiens di gedung paripurna. Sekali lagi kami minta kepada para alim ulama, para ajengan, dan juga para ketua ormas, para ketua ormas. Kalau masih jalan, masuk semuanya masuk. Untuk semua peserta aksi jangan sampai ada yang di luar. Semuanya masuk ke dalam. Sekali lagi kepada para alim ulama, para ajengan, para kiai, dan juga para ketua ormas Islam dan juga ormas yang tergabung dalam aksi ini, dimohon untuk masuk ke gedung paripurna DPRD Kota Tasikmalaya. Terus maju terus. Untuk datang masing-masing ormas supaya merapikan barisan tiap-tiap ormasnya. Sekali lagi kepada ketua masing-masing ormas Islam dan juga seluruh ormas yang hadir yang ikut aksi di siang hari ini, dan juga dengan segala hormat kepada para alim ulama, para ajengan, para kiai, untuk diminta masuk ke gedung paripurna DPRD Kota Tasikmalaya untuk menyampaikan aspirasi kita, dan juga kepada seluruh saudara yang berada di luar yang tidak masuk ke dalam, kami mohon untuk berada di luar dan menjaga kondusivitas